Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fethi Tunto Mahu di channel saya ini. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya baik-baik, sehat-sehat, kuat-kuat ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah subscribe, like, share video saya, dan ingat tombol lonceng notifikasinya ya teman-teman. Semoga channel ini terus bertumbuh atas dukungan dari teman-teman semuanya. Sesuai dengan request teman-teman dari video saya sebelumnya, hari ini saya akan membahas biografi pahlawannya itu siapa teman-teman. Oke, ini dia, yaitu Jenderal Sudirman teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama dan membuat teman-teman bosan, langsung saja kita mulai. Jadi biografi Jenderal Sudirman singkat mulai dari awal hidup, pendidikan, dan terakhir sampai wafatnya Jenderal Sudirman akan kita bahas kupas tuntas tanpa ada yang ditutup-tutupi malam ini. Oke, jadi Jenderal Sudirman ini lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari tahun 1916. Itu ya, saya juga belum lahir teman-teman. Pasti teman-teman juga banyak yang belum lahir di sini. Soalnya bapak saya juga belum lahir. Ayahnya bernama Karsit Kartawijaya, merupakan seorang pekerja di pabrik gula Kalibagor Banyumas. Teman-teman, saya juga belum pernah ke sana, jadi kalau ada yang dari Banyumas, halo. Dan ibunya bernama Siem, merupakan keturunan Wedana Rembang. Terus sejak kecil ini Sudirman sudah diasuh oleh seorang camat bernama Raden Cokro Sunario. Jadi Raden Cokro Sunario ini tidak memberitahukan Sudirman begitu kalau dia ini bukan ayah kandungnya sampai berusia 18 tahun teman-teman. Jadi saat berusia 7 tahun Sudirman terdaftar di sekolah pribumi begitu, Holland in London School. Terus Sudirman dipindahkan ke sekolah milik Taman Siswa pada tahun ke-7. Jadi tahun ke-7 teman-teman tahu lah, tahun ke-7 itu SMP kelas 1 begitu, karena dari tahun pertama sampai tahun ke-6 itu SD, tahun ke-7 berarti pintar. Mantul. Jadi pada tahun ke-8 Sudirman pindah sekolah lagi. Jadi Sudirman ini suka pindah-pindah sekolah teman-teman. Jadi karena sekolahnya ditutup oleh apa ya namanya di sini, ordonasi sekolah liar, karena sekolahnya Sudirman ini belum terdaftar begitu. Kemudian ia melanjutkan sekolah ke HK, salah teman-teman, sorry, HIK, itu sekolah guru atau Muhammadiyah begitu di Solo, tetapi tidak sampai tamat. Selama ia menempuh pendidikan di sana, ia pun turut serta dalam kegiatan organisasi pramuka Hizbul Wathan begitu. Jadi pada tahun 1936 Sudirman menikah begitu dengan Alfiah, mantan teman sekolah dan putri seorang pengusaha batik kaya bernama Raden Sostro Mojo. Jadi dia sudah menikah begitu teman-teman dan membangun rumahnya sendiri begitu ya. Pasti Sudirman dan Alfiah, pasangan ini kemudian dikaruniai 3 orang putra. Ahmad Tidarwono, Muhammad Teguh Bambang Cahyadi, dan Taufik Effendi. Itu dia teman-teman. Serta 4 orang putri, Didi Praptiastuti, Didi Sutjiati, Didi Pujianti, dan Titi Wahjuti. Kenapa yang terakhirnya namanya tidak ada Didi teman-teman? Itu saya juga tidak tahu. Oh, masih ada nama lengkapnya. Jadi Titi Wahjuti Satyaningrum begitu teman-teman. Nama panjang juga. Dan setelah itu Sudirman ini juga pernah, sebelum dia jadi jenderal, dia pernah jadi guru teman-teman. Jadi teman-teman tahu, jadi ini ada masa mengajarnya. Pada tahun 1936 Sudirman kembali ke Cilacap untuk mengajar di sebuah sekolah dasar Muhammadiyah. Ia kemudian mengabdikan dirinya menjadi guru HIS Muhammadiyah Cilacap dan pemandu di organisasi pramuka. Jadi teman-teman, hebat juga ya, Sudirman ini sejak muda sudah tergabung dalam organisasi-organisasi teman-teman, sangat luar biasa.
Terus sebagai guru, Sudirman mengajarkan murid-muridnya pelajaran moral dengan menggunakan contoh dari kehidupan para rasul dan kisah wayang tradisional begitu. Meski bergaji kecil, Sudirman tetap giat begitu. Dan beberapa tahun Sudirman diangkat menjadi sekolah. Meskipun dia tidak memiliki ijazah guru, teman-teman. Hebatnya ini Sudirman. Akui Pak. Selama mengajar, Sudirman sangat disegani oleh masyarakat pada zaman penjajahan Jepang. Tepatnya tahun 1944, saya belum lahir, sekali lagi saya katakan teman-teman. Sudirman bergabung dengan tentara PETA atau Pembela Tanah Air Bogor, di Bogor tepatnya. Sehubungan dengan posisinya di masyarakat, Sudirman dijadikan sebagai komandan. Wah, hebat teman-teman. Dia sangat disegani maksud saya sampai dijadikan komandan, teman-teman. Dan dilatih bersama orang lain dengan pangkat yang sama begitu, teman-teman. Dan pasca Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Wow, saya tidak bisa, teman-teman. Dan kemudian beliau diangkat menjadi komandan batalion di Kroya setelah menyelesaikan pendidikannya, teman-teman. Ya, hebat. Ini kita lanjut. Jadi setelah Indonesia mengikrarkan proklamasi pada tahun 1945, ini harus diingat, ini tahun penting bagi negara ini, teman-teman. Jenderal Sudirman melarikan diri ke Jakarta untuk menemui Presiden Soekarno. Wow, hebat sekali dia. Dia bisa bertemu dengan Soekarno, teman-teman. Saya juga belum pernah Jokowi, saya belum ketemu, apalagi Soekarno, teman-teman. Jadi sang proklamator yang menugaskan Jenderal Sudirman untuk mengawasi penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas. Jadi Soekarno langsung memberikan wewenang kepada Sudirman ini. Dia orang hebat, teman-teman. Harus tiru contoh kepemimpinan dari Jenderal Sudirman ini. Teman-teman. Jadi pada tanggal 12 November 1945, dalam pertemuan pertama TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, Sudirman terpilih sebagai pemimpin begitu. Wih, ini dia dari yang paling kecil sampai memiliki puncak ini, teman-teman. Berada di puncak, teman-teman. Jadi teman-teman harus meniru Sudirman ini, teman-teman. Oke? Jadi melalui pemungutan suara bantu salah. Telah melalui pemungutan suara buntu 2 tahap. Jadi menunggu pengangkatan pada akhir November. Jadi Sudirman akhirnya terpilih menjadi pemimpin TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, teman-teman. Jadi memerintahkan Divisi 5 untuk menyerang pasukan sekutu di Ambarawa. Perang Palangan Ambarawa melawan pasukan Inggris dan Nica Belanda. Jadi dia, karena kita tahu bahwa setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda itu tidak langsung go out, tapi mereka datang lagi dengan pasukan Inggris, teman-teman. Jadi perang besar pertamanya yang ia pimpin itu adalah perang paling besar yang pertama yang ia pimpin begitu. Wow. Dan pada tanggal 18 Desember 1945, Sudirman resmi diangkat menjadi Panglima Besar TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Jadi Panglima Besar, teman-teman, Panglima Besar atau Jenderal Besar lah, teman-teman. Ya, itulah pemimpin paling tinggi angkatan pasukan begitu. Terus kita lanjut. Jadi teman-teman pasti tahulah Jenderal Sudirman ini memiliki taktik yang sangat terkenal, yaitu taktik gerilya gitu, atau teman-teman bisa dibilang menyerang secara tidak di tempat gitu, dari satu titik ke titik lain di hutan, mengelilingi hutan begitu, berpindah-pindah tempat lah, bergerilya atau biasa disebut gerilyawan gitu. Ya maaf kalau salah, gerilyawan ya, pokoknya itu teman-teman. Jadi selang 3 tahun, sang jenderal menjadi saksi kegagalan negosiasi dalam perjanjian Linggarjati
dan perjanjian Rheinfeld gitu, dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Sudirman juga mengalami banyak kudeta begitu di takhta kepemimpinannya tahun 1948 teman-teman, dan pada Desember 1948 Sudirman melakukan perlawanan terhadap agresi militer dua Belanda yang terjadi di Jogja teman-teman, Yogyakarta samalah, beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya, karena dia nih sudah mulai sakit-sakitan, jadi beserta dengan dokternya teman-teman. Ya teman-teman bisa bayangkan, kita jalan saja susah, apalagi kalau sakit dan dibawa kemana-mana. Teman-teman pasti sudah lihat video fotonya ini, nanti saya kasih tunjuk yang ini teman-teman, digotong teman-teman. Tetap dia semangat, itulah semangat perjuangan yang harus kita tiru teman-teman. Dan hingga akhirnya Belanda menarik diri mundur dari Indonesia, itu Sudirman tetap melakukan perang gerilya sampai akhir Belanda keluar dari Indonesia. Itu sangat hebat teman-teman. Oke, sampai sangat hebat. Dan pemberontakan di Madiun serta ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung melemahkan kondisi dan kesehatan Sudirman begitu teman-teman. Saya sangat terharu pada Jenderal Sudirman ini. Jadi pada tahun 1948 Sudirman didiagnosa mengidap TBC atau tuberkulosis teman-teman, hingga pada 1948 paru-paru kanannya dikempeskan. Itu bagaimana ya, saya juga bukan dokter jadi kurang tahu. Dikempeskan lantaran ditengarai sudah mengalami infeksi begitu. Jadi Sudirman terus berjuang melawan TBC-nya dengan melakukan pemeriksaan di Panti Rapih Yogyakarta. Ia dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang pada Desember 1949. Pada saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan konferensi panjang selama beberapa bulan yang berakhir dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 teman-teman. Ini juga merupakan perjuangan besar dari Jenderal Sudirman ini teman-teman. Meskipun sedang sakit, Sudirman saat itu juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI. Wow, sangat hebat, Panglima Besar teman-teman. Dan di negara baru bernama Republik Indonesia Serikat waktu itu, Republik Indonesia Serikat. Kalau sekarang Republik Indonesia saja teman-teman, tanpa ada serikat. Jadi selang sebulan, tepatnya pada jam 18.30 tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat di Magelang, Jawa Tengah. Kabar duka ini dilaporkan dalam sebuah siaran khusus di RRI, dan jenazah Sudirman disemayamkan di Masjid Gede Kauman pada sore hari. Terus jenazah Sudirman kemudian dibawa ke Taman Makam Pahlawan Semaki dengan berjalan kaki. Sementara teman-teman harus tahu, kerumunan pelayat ini sepanjang 2 km gitu. Bagaimana kalau nanti kita wafat diiring oleh manusia sepanjang 2 km, tapi sekarang agak susah ya teman. Soalnya pandemi begini, kubur harus cepat, orang tidak boleh berkerumun teman-teman. Jadi itu saja biografi singkat dari kisah kepahlawanannya Jenderal besar kita ini, Jenderal Sudirman. Banyak hal yang teman-teman bisa tiru, banyak hal yang teman-teman bisa pelajari, bagaimana semangat juangnya, tokoh kepemimpinannya, cara memimpin, taktik-taktiknya begitu. Teman-teman bisa pelajari, cari lebih detail lagi. Saya rasa ada banyak sekali membahas tentang Jenderal Sudirman ini di website teman-teman. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman yang mau merequest lagi pahlawan-pahlawan untuk saya bahas, untuk saya kupas begitu, bisa silakan, nanti langsung saya komen teman-teman. Komentarnya pasti saya akan lihat, saya janji teman-teman. Terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe, like. Ingat, sekali lagi saya ingatkan lagi untuk kita saling membantu teman-teman. Teman-teman bantu saya bantu teman-teman dengan menyampaikan informasi-informasi yang penting ini teman-teman. Karena ingat, kita tidak boleh merupakan sejarah kita gitu Pak, karena banyak orang yang sudah berjuang untuk kita teman-teman. Ingat,